jenengan saged saling bermuajahah, saling berjumpa, bahkan saling bermusafahah, berjabat tangan. Yang Nabi SAW beliau mengatakan tidaklah berjumpa dua orang muslim dan mereka saling berjabat tangan kecuali mereka akan berpisah dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat besar yang Allah berikan kepada kaula panjenengan Bapak Ibu ingkang wajib kaula panjenengan syukuri, karena tidak semua orang dipilih untuk bisa duduk di majelis-majelis mulia. Tidak semua orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang yang duduk di tempat-tempat yang semacam ini hanyalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diundang oleh Allah, diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat diberikan kesempatan bisa duduk di majelis ilmu dimanapun majelisnya, siapapun gurunya, selagi masih di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, maka itu nikmat yang begitu besar yang wajib untuk kaula panjenengan syukuri. Maka semoga dengan kita mensyukuri nikmat di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kaula panjenengan nikmat iman, nikmat Islam, dan hingga akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, kita berkumpul juga dalam rangka 100 hari daripada meninggalnya pejuang kita Bapak Muhammad Badrul Munir, yang beliau sangat semangat berjuang di majelis ini, dan kami juga mengetahuinya, dan bahkan ketika wafat juga kami kaget. Waktu itu kami sedang sakit, di WA oleh Ustaz Masrukin, kalau Bapak Badrul Munir meninggal. Kula niku sempat mikir, Bapak Badrul Munir Pulirejo sampai kula napa niku bayangkan, begitu ingat, ya Allah, ini orang yang baik. Karena bukan hanya beliau berkhidmah di majelis ini, karena kami sendiri tahu bagaimana akhlak beliau, bagaimana adabnya beliau, luar biasa. Kita doakan semoga beliau dilapangkan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya dijadikan penerus-penerus daripada semangat dakwahnya beliau, dan semoga kelak beliau digolongkan termasuk menjadi ahli surga dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, karena kita berkumpul juga dalam rangka memperingati dari 100 harinya Bapak Muhammad Badrul Munir, ini satu nasihat yang kita ambil daripada nasihat Sayyidina Ibrahim ibn Adham. Sayyidina Ibrahim ibn Adham ini, para hadirin, beliau orang yang memiliki keluarga yang kaya. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini bapaknya niki kayanya luar biasa, seorang raja yang kaya raya. Tapi Sayyidina Ibrahim ibn Adham niki Bapak Ibu tidak menjadikan kekayaan orang tuanya itu untuk menjadi sarana beliau berfoya-foya. Justru malah sebaliknya, Sayyidina Ibrahim ibn Adham ini lebih senang hidup dalam kesederhanaan. Beliau tinggalkan daripada istana milik orang tuanya untuk mencari ilmu dan berhijrah ke Baghdad. Baghdad niku Irak. Dan sebagian juga beliau mencari ilmu di Syam dan Hijaz. Hijaz itu yang kita sering sebut dengan daerah Timur Tengah, Arab Saudi, Mekah, Madinah, niku Hijaz.
dan beliau menjadi seorang petani, padahal kaya para hadirin. Jadi orang tuanya ini kayanya luar biasa. Ketika orang tuanya meninggal, ya karena ayah beliau yang meninggal, otomatis beliau mendapatkan warisan. Tapi justru warisannya itu digunakan semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai hingga habis, dan beliau tetap hidup dalam kesederhanaan. Sayyidina Ibrahim ibn Adham niki para hadirin pernah satu hari ditanya, wahai Ibrahim, bima wajadta az-zuhda. Wahai Ibrahim ibn Adham, bagaimana kamu bisa menghadirkan sifat zuhud di dalam kehidupanmu? Zuhud ini ku napa? Zuhud itu tidak cinta dunia, padahal dunia ini ku pun cepak. Dunianya Ibrahim bin Adham ini sudah di depan mata, punya istana, warisan yang kathah, tapi tetap beliau hidup dalam keadaan beliau menjadi orang yang zahid, orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu para hadirin adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Sehingga Nabi sampai mengatakan, izhad bima fi aidinas. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan orang lain. Nabi perintahkan kaulah panjenengan Bapak Ibu untuk tidak suka melihat apa yang ada di tangan orang lain daripada dunia. Kenapa? Sing marai kaulah panjenengan niki enggak selesai-selesai ngurusi dunia dan terus mikirkan ngumpulkan harta, ngumpulkan jabatan, dan terus seperti itu para hadirin, disebabkan karena kaulah panjenengan niki diantaranya suka melihat orang lain yang mereka melihat kalau kerja di kotanya, oh gajinya sekian. Mereka lihat orang lain yang kerja di luar negeri, nyawang tiang sing kerjane ning Jepang. Bar ngoten nggih tanglet penasaran, Pak jenengan kerja ning Jepang iki gajine pinten? Oh saulan 40 juta. Langsung awake dhewe pripun kira-kira mikir, aku tak ning Jepang mawon. Pak jenengan kerja teng pundi? Kula dados TKI teng Arab Saudi. Kerja napa teng mriku? Kula biasanya dampingi jamaah umroh. Pinten Pak gajine teng mereka? Sekali nganter jamaah niku kira-kira 9 hari, 10 hari, 12 hari mereka umroh, kalau angsal arto 6 juta. Nah kita yang dapat gaji di Tulungagung 2 juta, pengin, gitu kan? Pengin. Dan kita tidak mikir kalau dampak daripada hal itu, perhatian terkadang madaratnya banyak. Kenapa? Karena yang kita pikirkan pripun carane uang kita ini lebih banyak. Nah, yang terkadang hal itu menjadikan kaula panjenengan lupa terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap aturan-aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sampai dawuhaken para hadirin, paling bahagianya orang itu diantaranya adalah jika mereka punya rezeki di tempat tinggalnya sendiri. Lek kaula panjenengan tiang Tulungagung, rezekine teng Tulungagung, niku nikmat ageng niku. Nikmat besar. Kenapa kita tidak perlu berpisah dengan keluarga? Kita tidak perlu bersusah payah untuk napa niku cari pekerjaan di tempat orang, di negara orang yang terkadang cara hidupnya pun berbeda dengan kita, sehingga kita perlu adaptasi yang panjang dan lain-lainnya para hadirin. Niki adalah salah satu contoh penyebab tiang niku tidak zuhud, adalah kebanyakan lihat apa yang di tangan orang lain. Bahkan seorang ustadz, orang yang berilmu, kiai, ustadz, habib, kalau kita melihat para hadirin orang lain dalam sisi dunianya, maka apapun yang dikerjakan ini akan menjadi satu hal yang niatnya tidak lagi lillah tapi karena dunia. Kenapa ada
seorang dai yang mereka mengaku bahwasanya mereka pejuang dakwahnya Nabi, tapi di saat ada orang lain yang berjuang tapi mereka justru malah iri. Mereka justru tidak suka kalau ada majelis dibuat di desanya, dia enggak suka. Padahal seharusnya kalau kita niku memang niatnya berjuang lillahi ta'ala, perjuangan dakwah niki para hadirin tujuannya mengantarkan umat kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan mereka duduknya di kapal yang mana itu urusan mereka. Sing penting pripun carane umat niki saged ngaji, kenal kalian Gusti Allah, kenal kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena perjuangan dakwah itu sudah tidak lagi lillah, karena urusan dunia, gila jabatan, gila pamor, maka hal ini yang akan merusak seluruh daripada ibadah kaula panjenengan para hadirin. Nah, makanya kata Nabi, izhad bima fi aidinas, pun mboten usah nyawang urusan orang lain. Kita fokus urusan kita niki pripun carane awake dhewe niki dadi hamba yang dicintai kalian Gusti Allah, dibanggakan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata satu orang ini kepada Ibrahim ibn Adham, ya Ibrahim, pripun carane zuhud niku pripun? Nah, kemudian beliau mengatakan, aku ini bisa zuhud, aku keluarkan dunia daripada hatiku sehingga aku tidak ada iri kepada orang lain, aku tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, apa yang Allah tentukan untukku aku syukuri, itu karena 3 hal. Yang pertama kata beliau, ra'aitul qabra muhishan, karena aku bayangkan kuburan itu menakutkan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, kenapa saya ini zuhud, kenapa saya ini semangat ibadah, semangat berjuang? Karena aku bayangkan kuburan niku tempat yang paling menakutkan. Yang Nabi sendiri dawuh dalam hadisnya, ma ra'aitu manzaran afdha minal qabr, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada alam kubur. Man faman naja minhu, siapa orang yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, yang setelah alam kubur akan lebih ringan daripada alam kubur. Tapi siapa yang tidak selamat dalam kuburnya, kata Nabi Muhammad SAW, maka yang setelahnya akan dia rasakan lebih parah daripada yang di alam kubur. Nah, ini Nabi para hadirin. Nabi saja mengatakan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada alam kubur. Nah, makanya kata Imam Ibrahim bin Adham, karena itu aku ini fokus untuk berjuang, aku ini fokus untuk zuhud, fokus untuk tidak terlalu pusing ngurusi dunia, tapi aku pentingkan gimana caranya nanti aku masuk kuburan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburku itu raudhah min riyadil jannah, seperti halnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi pelajaran penting kagem kaula panjenengan. Sekarang para hadirin, ayo kita tanyakan, kira-kira amal yang mana yang akan menjadikan kuburan kita itu bercahaya layaknya seperti taman surga? Sudahkah kita mengumpulkan bekal yang cukup untuk menjadikan kaula panjenengan semangat nanti di alam kubur? Maka ini perlu kaula panjenengan ambil pelajaran di saat kita berkumpul dalam rangka memperingati daripada haul ataupun 100 hari daripada sahabat kita, termasuk di malam hari ini. Kalau beliau, kita husnudzan, beliau sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para hadirin, orang yang berjuang untuk mengembirakan hatinya Nabi niku pasti digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku pasti. Sebagaimana jika kita ngelihat ada orang yang baiknya sama anak kita, selalu membantu anak kita, membahagiakan anak kita, menolong anak kita, maka kita yang gak pernah mendapatkan pertolongannya pun ikut bangga dan ikut cinta kepada orang yang menolong anak kita. Kenapa? Karena cinta.
Maka tidak ada satupun manusia yang lebih Allah cintai di muka bumi ini melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, pasti dia akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan sebab kenapa mereka orang-orang berbondong-bondong untuk membantu perjuangan dakwahnya Nabi. Karena hanya dengan cara ini, kalau panjenengan sakit mensiasati malesnya diri kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah coba Bapak Ibu, kita bayangkan, kita ini kalau disuruh sholat 1000 rakaat, misal saya bikin peraturan baru, Bapak Ibu mulai bulan depan niki misal niki rutinan malam Ahad Wage teng Pulirjo, sebelum kita baca maulid kita bersama-sama sholat sunnah mutlak berjamaah sebanyak 1000 rakaat. Kira-kira jenengan dugi napa mboten kira? 1000 rakaat. Tarawih 20 rakaat ya rasa-rasen gitu mboten? 1000 rakaat. Kenapa? Para hadirin, karena kita males. Apakah memang ada sejarah yang mengatakan orang-orang dulu sholatnya sampai 1000 rakaat? Ada. Kalau dari zaman sebelum Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu sholat sunnah mutlak pernah 1 kali di Ka'bah 4000 rakaat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kisahnya masyhur kalau sholat itu sampai kakinya bengkak. Kemudian Nabi Muhammad punya cicit namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Ali niki dikenal dengan julukan As-Sajjad, orang yang banyak sujud, karena beliau setiap harinya tidak kurang menjalankan salat sunnah mutlaknya 1000 rakaat. Tapi kalau kita para hadirin untuk menjalankan salat jangan 1000 rakaat, 20 rakaat saja tiap hari kita nggak akan mampu. 20 rakaat. Dan itu terbukti. Dengan apa terbuktinya? Ramadan yang jumlahnya cuma 30 hari saja kita diajak salat tarawih 23 rakaat enggak istiqomah. Gitu kan? Untung itu sunnah tarawih niku. Gitu kan? Wajib paling wis sambat kabeh. Wis poso sik salat 23. Nah, niki para hadirin, maka harusnya kalau panjenengan itu berpikir, kita yang ibadahnya sedikit pripun carane mati tapi bawa pahala ibadah selayaknya orang-orang dulu yang ibadahnya ribuan rakaat, selayaknya orang-orang dulu yang menjalankan puasa-puasa sunnah di setiap harinya, layaknya orang-orang dulu yang mengisi waktunya dengan menghatamkan Al-Quran. Pripun caranya? Yaitu dengan berjuang membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau panjenengan para hadirin lek dados panitia seperti teman-teman pejuang niki yang ada di Pulirjo, yang bantu terlaksananya setiap rutinan di Pulirjo niki, mereka bukan hanya mendapatkan pahala hadirnya mereka sendiri ke majelis, tapi mereka juga mendapatkan pahala hadirnya seluruh jamaah di majelis. Nah sekarang satu orang saja Bapak Ibu, satu orang saja ketika duduk di majelis, mereka akan mendapatkan sebagaimana yang Nabi dawuhkan di dalam hadisnya yang juga dihadirkan oleh Syekhana Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Hudur majlisil ilm, duduk di majlis ilmu itu pahalanya lebih besar, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, mengantarkan 1000 jenazah. Bukan hanya menyolati 1000 jenazah, mengantarkan 1000 jenazah. Yus nyolati yo diantar nih jenazahnya sampai ke kuburan. Dan menjenguk 1000 orang sakit. Itu satu orang bisa mendapatkan pahala sekian banyak. Belum lagi kalau majelisnya seperti malam hari ini, majelisnya di masjid, yang Nabi katakan dalam hadisnya, tidaklah seorang itu berangkat dari rumahnya menuju ke masjid untuk mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, kecuali mereka akan pulang membawa pahala haji yang sempurna. Satu orang datang ke masjid Darun Najah, para hadirin, nanti kalau panjenengan pulang bawa pahala haji yang sempurna. Istimewa lagi mereka yang jadi panitia.
Kalau yang hadir di malam hari ini 100 orang, mereka yang jadi panitia pulang dari majelis ini, mereka bawa pahala haji 101 orang. 100 daripada jamaah yang hadir, satunya daripada dirinya sendiri yang hadir. Nah, ini satu kenikmatan para hadirin. Kaulah panjenengan sakit mengumpulkan bekal dengan cara orang lain yang beribadah, tapi kita juga mendapatkan pahalanya. Dengan apa? Dengan kita menjadi wasilah. Man dalla ala khairin kafailih. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti yang melakukannya. Oleh karenanya, ayo kita sama-sama berpikir, ayo kita sama-sama mempersiapkan bekal dengan kita mendukung setiap acara-acara yang ada di Pulirejo niki para hadirin, siapapun kiainya, siapapun ustadznya. Dan tujuan daripada majelis ini didirikan dimanapun sebenarnya. Lek wonten ustadz, dai kok bikin majelis, maka harus wajib tujuannya mengajak umat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tujuannya selain daripada dua hal ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan majelis itu bukan majelis yang diridhai oleh Allah. Oleh karenanya kita berusaha sekuat tenaga mengajak diri kami pribadi di majelis Asy-Syifa niki, dan panjenengan sedaya pripun carane kalau panjenengan iku saged dados umat Nabi yang saged menikmati rindu yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar niku Bapak Ibu, lek kaula panjenengan saged neteskan air mata rindu sama Nabi Muhammad. Nikmat yang besar itu di saat kaula panjenengan saged meneteskan air mata sambil bayangkan wajah indah Sayyidina Muhammad. Sehingga kita akan berusaha sekuat tenaga jangan sampai majelis ini ternodai. Dengan apa? Dengan cacian, dengan makian, dengan saling sikut satu dengan yang lainnya. Karena apa? Tujuannya harus dikembalikan kepada yang apa tujuan utamanya, yaitu lillah wa li rasulillah, untuk Allah dan untuk Rasulullah. Tapi para hadirin, karena kita hidup di dunia ini, kata guru kami Abu Ya Hasan Baharun itu ada 3 hal yang tidak bisa kaulah panjenengan hindari. Di dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah ujian. Setiap orang itu pasti diuji sama Allah. Dan saya yakin semuanya nggih ngoten. Kalau seandainya ada jamaah Pulirejo yang seumur hidup tidak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dapat masalah sama sekali, maka mulai malam hari ini kalau tak mandek ceramah pun, kalau tak ngaji teng jenengan mawon, kalau nggih pengin urip tanpa masalah niku nggih pengin, gitu kan? Tapi kita sadar selama kita di dunia nggak akan kita berhenti daripada yang namanya masalah. Dan setiap kebenaran itu pasti akan ada orang-orang yang menolaknya. Tapi para hadirin, jenengan kembali kepada kisah-kisah sejarah di masa lalu. Tidak ada satupun nabi yang dakwahnya niku mulus mboten enten. Tidak ada satupun nabi yang dakwahnya mulus. Wah, begitu muncul diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, dakwah kepada umat langsung diterima. Tidak ada ceritanya seperti itu, tidak ada. Sehingga itu sudah pasti. Kalau kita ingin hidup di dunia ini, maka ya pasti kita akan dapati masalah. Termasuk dalam urusan perjuangan dakwah ini pasti akan ada orang-orang yang membenci. Dan yang benci itu enggak harus orang yang berbeda agama dengan kita. Kadang yang benci niku lho satu agama dengan kita, bahkan satu akidah, saling memfitnah satu dengan yang lain. Jangan hadir majelis sana. Majelis sana itu bukan ahli sunnah wal jamaah, padahal ahli sunnah wal jamaah. Dan itu cara yang paling ampuh. Cara yang paling ampuh yang digunakan oleh setan untuk mengelabuhi supaya pripun carane umat niki ndak ngaji, karena setan itu paling benci lihat orang ngaji. Setan itu lebih seneng Pak lihat kalau panjenengan ibadah timbangane ngaji. Ingkang dawuh sanes kula niki sing dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan al muta'allimul kaslan, orang yang belajar tapi dia malas. Ngajine malas. Jadi ya dia hadir tapi malas. Ngaji tapi ngantuan misalnya nggih.
atau ngaji tapi aras-arasan gerimis titik tidak teko, itu lebih Allah sukai ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Coba niki sing jauh Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah berilmu para hadirin dan dia mau mengamalkan ilmunya, selesai sudah. Tugasnya selesai hidup di dunia ini para hadirin. Lah setan itu tidak mau kita berilmu, karena apa? Lek sampai kalau panjenengan berilmu, maka setan akan selalu napa niku? Bingung. Setan niku lek nyawang tiang ngaji niku bingung, ya Allah, napa niku kok iki budal ngaji cok sampai ngamalkan ilmunya. Lek awake dhewe niki pun ngaji, maka tugas setan selalu bersemangat untuk pripun carane awake dhewe ndak ngamalkan ilmu. Karena kalau sudah ilmu dan amal kita laksanakan para hadirin, selesai. Semuanya akan berjalan dengan mulus. Semuanya akan sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ada orang niku yang ndak mau ngaji sehingga dia nggak punya amal. Ada orang yang dia mau ngaji tapi nggak punya amal karena ndak mau mengamalkan ilmunya. Ada orang yang dicintai oleh Allah, dia ngaji nggak diamalin apa sing dipelajari. Nah, maka ujian itu satu hal yang wajar. Malah para hadirin, para ulama niku dawuh, lek kaula panjenengan kok majelisan berjuang tapi kok enggak ada yang ganggu, perlu jenengan tanyakan di dalam hati kecil panjenengan, ojo-ojo aku ki dakwah ndak ikhlas, kok lancar-lancar ae, ndak enek sing ganggu, ndak enek sing napa niku memfitnah, kok tidak ada yang mencoba untuk membubarkan majelis. Makanya para hadirin, saya itu selalu katakan kepada teman-teman, pokoknya lek awake dhewe niki ngaji kok majelis awake dhewe niki kok diganggu, wis bersyukur, tanda ikhlas niku. Tanda ikhlas. Coba sebutkan satu nabi yang berdakwah yang tidak diganggu oleh umatnya. Tidak ada, para hadirin. Lho terus sinten awake dhewe niki? Siapa kita? Kita ini bukan nabi, kita ini manusia biasa. Wong nabi saja masih Allah takdirkan mereka diganggu oleh umatnya, apalagi kita yang bukan nabi, kita yang bukan rasul. Kalau kita berjuang berdakwah ya harus, pasti tidak akan bisa kaulah panjenengan hindari. Dalam urusan rumah tangga pasti akan ada ujiannya, tidak mungkin tidak para hadirin. Panjenengan yang sudah menikah, panjenengan akan dapatkan masalah yang tidak pernah panjenengan dapatkan sebelum panjenengan nikah, itu pasti. Kenapa? Karena panjenengan masih hidup di dunia. Satu-satunya tempat yang gak ada masalahnya itu hanya surga. Melek panjenengan kepingin pripun carane kalau niki hidup tapi ndak punya masalah, ya jawabannya cuma satu, mati yo dhisik. Nggih, mati yo dhisik. Lah mati lek mlebu swarga alhamdulillah. Lek mlebu neraka niki sing blaen ngene ngoten. Ayo bilang ngoten Beb kula tak mati. Jenengan apapun yakin lek mlebu swarga kok kepengin mati. Ini yang jadi pertanyaan para hadirin. Oleh karenanya jangan pernah berhayal untuk hidup tanpa masalah. Kalau kita selesai dari masalah di hari ini, maka siapkan hati untuk menyambut masalah di hari esok. Sehingga ketika muncul masalah di hari esok para hadirin nyantai. Sudah kita planning nih. Kalau ada orang yang fitnah kita di hari ini, kok ternyata dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapkan hati untuk difitnah di hari esok. Kalau kita diganggu oleh orang di hari ini, selesai daripada gangguan itu para hadirin, maka siapkan mental untuk diganggu oleh orang di hari esok. Jadi kita punya mental akhirnya kuat. Di saat kita diganggu, difitnah, dicaci, nyantai. Kenapa? Ya sudah siap kita. Nah, sudah siap. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa kita hindari para hadirin hidup di dunia ini adalah omongan orang. Omongan orang. Itu kata Buya Hasan Baharun, yang insya Allah akan kita hauli nanti di akhir bulan ini. Beliau katakan, yang kedua, omongan orang itu tidak akan bisa dihindari oleh manusia selagi mereka masih hidup di dunia. Jadi jenengan sing merasa pun tidak betah ning Pulirejo. Kenapa? Oh karena tetangga-tangganya suka ngerasani misalnya. Kemudian jenengan datang ke rumah saya, Bib,
kula nyuwun saran Bib, kira-kira ning Tulungagung niki pundi-pundi Bib panggonan sing lek kawula niki tinggal teng mriku kula niki mboten dirasani kalih tanggi. Ya saya akan tunjukkan kepada jenengan wonten teng pundi kuburan ngantru. Kuburan ngantru. Nah, pun jenengan bangun omah ning tengah kuburan mboten enten tanggine jenengan mayit kabeh. Nah, insyaallah mboten enten sing ngrasani. Nah, kenapa tanggine mayit kabeh? Artinya apa? Enggak ada. Jenengan mau tinggal dimanapun, bahkan kota yang terindah di muka bumi ini, kota yang suci di muka bumi ini, selagi itu masih ada di dunia, tetap kita akan dapati omongan orang itu. Oh, kota apa? Kota Mekah, kota Madinah, kota yang menurut saya pribadi, kota yang selama saya itu keliling kemana-mana para hadirin, sing paling nyaman di dalam hati niku kota Madinah Al-Munawwarah. Masuk nih hati langsung adem. Ninggalkan Madinah nangis, tidak mari-mari nangis ya. Sampai mata ini betem, mata ini bengkak, mau berat ninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah itu. Semakin kita kunjungi, semakin besar kita ingin datang ke kota itu. Kalau kita tinggal di sana tetap para hadirin, bukan berarti kemudian kita akan lepas daripada omongan orang, enggak, karena Madinah masih ada di dunia. Selama itu masih ada di dunia, pasti kita akan terus mendapati cibiran orang. Kita akan dirasani, kita akan difitnah, kita akan dicaci, kita akan dibenci, dan bahkan ada di antara mereka yang benci kita tanpa alasan itu pasti ada. Nah, kenapa? Karena memang di alam arwah tidak pernah sambung. Kalau panjenengan ya Pak Ibu, panjenengan yang hadir di majelis ini, kenapa kita bisa kumpul di sini? Karena dulu di alam arwah kalau panjenengan sudah pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rumahnya dekat dengan Masjid Darun Najah nih, tapi sekalipun nggak pernah datang ke sini. Kenapa? Karena memang nggak pernah dikumpulkan di alam arwah, sehingga tidak kaget. Nah, mereka di antara yang nggak pernah dikumpulkan bersama di alam arwah itu ada yang mereka itu para hadirin biasa saja. Jadi mereka juga menganggap tidak kumpulnya mereka dengan kita ya satu hal yang biasa saja. Ada di antara mereka yang nggak kumpul itu tapi dalam hatinya ada kebencian, itu ada. Sehingga wajar karena kita masih hidup di dunia. Kemudian yang ketiga yang tidak bisa dihindari niku adalah kematian. Semuanya pasti mati Bapak Ibu. Semuanya pasti mati. Sekarang yang jadi pertanyaan, karena kita ini pasti mati, apa yang akan kita bawa mati? Terus apakah kita masih tidak semangat lagi beribadah kepada Allah? Apakah kita masih tidak mau lagi berjuang? Apakah kita masih mikirkan omongan orang di dalam perjuangan? Masih menjadikan omongan itu sebagai patokan untuk kita berjuang? Elek diomongi sakura gelem berjuang, oleh difitnah saya tidak mau berjuang. Apakah seperti itu sedangkan kita sebentar lagi akan mati? Yang dikatakan oleh para ulama, al-mautu atin angqarib, mati itu sebentar lagi datangnya. Kalau enggak besok lusa, kalau enggak lusa minggu depan, kalau enggak minggu depan bulan depan, kalau enggak bulan depan tahun depan, perhatiin pasti kita mati. Nah, sehingga ayo Bapak Ibu kita persiapkan bekal ya. Jadi seorang hamba yang baik tidak mudah melihat apa yang di tangan orang lain, supaya kita menjadi hamba yang zuhud, dan juga tidak menjadi seorang hamba yang ternyata tidak memberikan manfaat tapi justru memberikan madarat kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang semacam itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk selalu semangat berjuang, selalu memikirkan daripada bekal yang akan kita bawa mati nanti, dan semoga kita nantinya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kita baca tahlil singkat para hadirin dalam rangka 100 harinya Bapak Badrul Munir. Sebelumnya saya mengajak panjenengan sedaya, jangan lupa Bapak Ibu, di bulan ini tanggal 28 November nanti kita akan mengadakan acara besar. Menika acara Maulid Akbar dan juga sekaligus haul Guru Mulia Abuya Hasan Baharun, dan juga dalam rangka tasyakuran milad Majelis Asy-Syifa yang keempat yang akan bertempat di Mabes Asy-Syifa.
hari Kamis malam Jumat 28 November. Kami berharap panjenengan sedaya saged ikut hadir, untung-untung lek kaula panjenengan saged ikut andil dalam mensukseskan acara tersebut. Karena kami juga butuh banyak doa panjenengan, kami butuh banyak tenaga daripada panjenengan. Maka yuk sarang-sarang kita banggakan dan bahagiakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam Senin besok juga waktunya rutinan akbar di Majelis Asy-Syifa, waktu untuk kita kirimkan pahala khatmul Quran, pahala tartibul Fatihah, dan juga pahala tahlil untuk leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya. Monggo hadir untuk umum muslimin dan muslimat besok malam Senin ba'dal Isya di Mabes Asy-Syifa. Monggo sareng-sareng kita bacakan tahlil para hadirin, kita niati untuk Mas Muhammad Badrul Munir dan luhur-luhur beliau, dan juga kita niat baca tahlil untuk luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun daimun la yamut, la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل